Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan mengirim sejumlah orang dari 2 juta warga Gaza korban perang ke Indonesia. Laporan itu diungkap dalam media NBC dari tim transisi pemerintahan Donald Trump. Mereka menginginkan pengiriman warga Gaza dilakukan saat pemulihan pasca perang berlangsung. Sumber NBC juga di pemerintahan Trump meminta namanya dirahasiakan. Tidak diungkap berapa jumlah warga Gaza yang direncanakan dikirim ke Indonesia. Apa reaksi pemerintah terhadap usulan pemindahan warga Gaza ke Indonesia mengingat dampak sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin saja bisa timbul? Apakah rencana relokasi ini merupakan langkah jahat sekaligus untuk memperlemah kedaulatan Gaza dan memperkuat pendudukan Israel? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Nggih. Terkait lagi-lagi Bung Budi, Donald Trump pada sebelumnya kita membahas kontroversi terkait ingin merebut Greenland, dan kali ini Donald Trump resmi menjadi presiden Amerika dan melakukan mulai wacana merelokasi sementara 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Menurut Anda Bung Budi, apa wacana tersebut harus bagaimanakan, Bung? Ya, eh, kita harus juga mengenal ya bahwa Donald Trump ini kan sosok yang kontroversial ya. Kadang statement-statement itu juga eh, ya tadi bersifat kontroversial dan mungkin tidak difikirkan dengan matang gitu ya, apalagi menjadi sebuah kebijakan atau strategi politik ya dari sebuah negara yang eh, Amerika Serikat seperti itu. Kalau saya sih menanggapinya bahwa ini hanya sekedar eh, lontaran ya, atau mungkin juga lelucon gitu ya, yang dia berpikir selintas sesaat ketika berpikir bagaimana terkait dengan penyelesaian masalah di Gaza, Palestina, maka eh, lintasan pikiran itu yang muncul gitu. Karena kalau kemudian serius gitu ya, dia harusnya berpikir komprehensif gitu. Gaza itu seberapa jumlah penduduk, proses relokasi itu kan proses yang tidak sederhana. Harus juga ada lobby atau menanyakan ke wilayah yang dituju Indonesia gitu. Dan sejauh ini kan belum ada langkah-langkah serius kalau memang itu mau disebut serius. Makanya saya melihat ini hanya sekedar lontaran sesaat yang mungkin hanya bersifat guyonan saja. Itu Mas Anggi. Kemudian kalaupun ini lontaran saja yang bersifat spontan karena sosok Donald Trump yang begitu kontroversi, jadi rencana relokasi ini apakah solusi imperialis untuk memperlemah umat Islam dan warga Gaza dan serta memperkuat pendudukan Israel, Bung? Ya, tentunya bagi Amerika Serikat ya, bagi Donald Trump, eh, kepentingan eksistensi negara Zionis eh, Yahudi itu harus dipertahankan. Dan mereka harus memastikan bahwa tidak tidak ada ancaman terhadap eksistensi Yahudi di sana. Dan apa yang terjadi setahunan belakangan, ya, eh, serangan dari Hamas yang kemudian dibalas oleh genosid Israel Zionis ke warga Palestina ini menunjukkan bahwa memang mereka ingin menghentikan potensi ancaman itu. Makanya dengan konflik yang sudah puluhan tahun yang itu terus muncul ya, kadang naik tensinya, kadang kemudian mereda gitu. Mereka berpikiran untuk mencari solusi yang sifatnya permanen dan lintasan pemikirannya itu tadi memindahkan atau mengusir gitu ya
penduduk asli di sana, penduduk Gaza yang dianggap sebagai biang kerok konflik keluar dari wilayah. Ini kan sama artinya bahwa mereka ingin memastikan bahwa wilayah itu bersih dari warga Palestina. Padahal mereka sudah mengambil alih, mencaplok, menjajah ya dari penduduk aslinya. Bahkan kalau memang itu serius, mereka ingin betul-betul membersihkan dari penduduk asli itu ke tempat lain, merelokasi dan seterusnya. Ini kan sebuah kejahatan yang luar biasa ya. Watak imperialisme tidak hanya sekedar imperialisme, tetapi pemusnahan ya, pemusnahan sebuah bangsa, sebuah komunitas dari wilayah yang sudah mereka diami ribuan tahun gitu. Artinya ini merupakan langkah-langkah yang jahat ya. Baik mungkin itu lontaran dari seorang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, atau mungkin juga kalau itu disupport oleh eh, penduduk atau warga dari negara Zionis Israel, yaitu juga merupakan tipikal yang sama gitu. Dan ini tentu harus kita tentang dan harus kita lawan. Itu Mas. Kemudian bagaimana seharusnya tanggapan umat Islam terkait ide kontroversi Donald Trump ini, Bung? Ya, tentu eh, sebagai bangsa Indonesia bukan berarti kita menolak ya, membantu menyelamatkan, tetapi caranya tidak begitu. Caranya adalah justru bagaimana menghentikan watak imperialisme dan mengembalikan hak-hak bangsa Palestina kepada penduduknya. Bukan kemudian melegalitas ya penjajahan yang sudah dilakukan Israel puluhan tahun dan disupport oleh Amerika Serikat dengan arogannya, dengan statement-statement yang menyakiti gitu ya, maka ini harusnya menimbulkan kesadaran di benak kaum muslimin bahwa memang itulah watak entitas Zionis dan juga penyokongnya Amerika Serikat melalui pemimpinnya Donald Trump yang memang uh, wataknya itu bersifat imperialistik gitu. Dan kesadaran ini harus semestinya terus menguat ya di kalangan umat Islam. Kesadaran untuk menghilangkan penjajahan itu, dan penjajahan itu hanya bisa dihilangkan kalau memang umat Islam itu punya kekuatan, kesadaran politik, kekuatan untuk bisa melawan arogansi Amerika Serikat. Maka disinilah kembali saya menggarisbawahi tentang pentingnya kekuatan umat Islam, kekuatan yang independen, kekuatan yang bisa menjaga hak-haknya. Sebagaimana dulu umat Islam bisa dipersatukan ya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, misalkan ketika wilayah Palestina itu dikuasai oleh kaum Salibis, atau juga bagaimana seorang Khalifah Abdul Hamid II yang berusaha mempertahankan wilayah Palestina itu dari iming-iming orang-orang Yahudi yang ingin mendiaminya. Dan ini yang hilang di umat Islam. Umat Islam ketika hilang kekuatannya seolah-olah menjadi umat yang bisa diperlakukan semena-mena sebagaimana apa yang dilontarkan ya oleh pikiran-pikiran sesaat dan sesat dari seorang Donald Trump, Presiden Amerika yang baru dilantik kemarin hari. Itu masalahnya. Jadi memang cara melawan efektif dominasi Barat serta pembebasan Gaza dan seluruh dunia Muslim dari penjajahan hanya dengan bersatu ya, Bung? Ya, betul, harus. Karena saat ini kan dengan terpecah belah, dengan hanya umat Islam ini memikirkan kepentingan nasionalnya, merasa bahwa bangsa Palestina itu adalah orang lain ya, bukan saudara sendiri, bahwa negeri Palestina itu seolah-olah adalah wilayah teritori di tempat lain, bukan kemudian itu bagian dari dunia Islam. Padahal di situ ada tempat sucinya umat Islam, ada Masjidil Aqsa. Apalagi sekarang relevan ya di bulan Rajab ini kita diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj bahwa disitulah tempat Rasulullah SAW Muhammad yang mulia diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa itu ada di tanah Palestina. Harusnya ini membangun kembali kesadaran umat tentang pentingnya Al-Aqsa yang ada di bumi Palestina, yang kemudian sekarang dalam cengkraman penjajah Zionis Yahudi di bawah
support dari negara adidaya Amerika, ini yang harus membangun kesadaran umat bahwa ini harus dihentikan. Umat Islam harus kembali mendapatkan tempat sucinya, dan umat Islam harus bersatu untuk itu, dan umat Islam harus punya kekuatan untuk bisa mengambil alih tempat suci tersebut. Itu Mas Sami. Baik, jazakallah Bung Budi untuk semangatnya. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini menjadi semangat motivasi buat kita sesama muslim untuk bersatu melawan penjajahan baik di Palestina maupun dunia muslim belahan dunia lainnya, supaya kita tidak tersekat oleh sekat-sekat yang sengaja dibentuk oleh para kaum penjajah. Jazakallah sekali lagi Bung Budi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.